Halo nakama, selamat datang di channel Anime OB. Yes, manga One Piece chapter 1114 benar-benar akan memberikan kejutan besar bagi para fan One Piece. Ya, setelah kemarin Redon sedikit memberikan bocoran apa yang akan terjadi di chapter 1114, kali ini giliran salah satu leaker terpercaya yaitu Scott Informer yang mengatakan untuk bersiap dan mengencangkan sabuk pengaman kalian. Yap, hal ini jelas mengacu pada misteri terbesar dalam cerita One Piece, yaitu Void Century. Ya, setelah sekian lama cerita One Piece berjalan, akhirnya Dr. Vegapunk menyinggung tentang sosok Joy Boy dan kerajaan kuno dalam isi pesan siaran yang disampaikan ke seluruh penjuru dunia One Piece. Bukan hanya itu saja, Dr. Vegapunk pun akhirnya mengungkap bahwa sosok Joy Boy merupakan seseorang dari kerajaan kuno. Bahkan, Dr. Vegapunk juga menegaskan Joy Boy memiliki kekuatan peregangan atau elastis selayaknya karet. Jelas hal ini pun membuat para fan One Piece bertanya-tanya, apakah artinya Joy Boy adalah pemilik kekuatan buah iblis Hito Otonomi model Nika sebelum Luffy? Ya, bisa jadi karena dari beberapa fakta-fakta yang telah diperlihatkan dalam cerita One Piece, Zunisa dan robot kuno yang ada di Pulau Egghead menyadari kemunculan Joy Boy ketika Luffy membangkitkan kekuatan awak kening dari buah iblis Hito Otonomi model Nika. Lalu sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah bagaimana Dr. Vegapunk bisa mengetahui tentang sosok Joy Boy? Apakah mungkin Dr. Vegapunk telah mengetahui apa itu One Piece yang sebenarnya? Well, tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya. Dan semoga like dari nakama semua bisa menjadi pembuka rezeki dan selalu diberikan kesehatan, oke? Nah, seperti yang telah dibocorkan oleh Redon, di chapter 1114 kali ini, kita akan lebih difokuskan pada informasi pesan siaran Dr. Vegapunk yang menyinggung tentang kerajaan kuno dan sedikit informasi tentang abad kekosongan atau Void Century. Yap, menurut Dr. Vegapunk, di masa 900 tahun yang lalu, ada seseorang pemuda dari kerajaan kuno yang bernama Joy Boy. Dia juga memiliki kekuatan peregangan atau elastisitas. Jelas secara tidak langsung, hal ini seolah semakin menegaskan apa yang pernah dikatakan oleh Wushu saat pertama kalinya sosok Nika diperkenalkan dalam cerita One Piece. Ya, ketika itu, Wushu pernah mengatakan bahwa Nika digambarkan sebagai prajurit kebebasan yang memiliki tubuh lentur. Nah, dari fakta-fakta tersebut, hal ini seolah semakin menegaskan bahwa Joy Boy memanglah pengguna kekuatan buah iblis Hito Otonomi model Nika sebelum Luffy. Itu sebabnya pemerintah dunia yang mengetahui bahwa kekuatan Sun God Nika ini telah bangkit kembali sadar betul bahwa ini akan menjadi ancaman yang sangat nyata bagi pemerintah dunia di masa depan. Perlu diingat juga ya bosku, jika kita mengaca pada beberapa kejadian di dunia One Piece yang sudah tidak bisa dikendalikan lagi oleh pemerintah dunia, maka disinilah pemerintah dunia mulai melakukan segala cara untuk mengatasi hal tersebut. Dan bukti nyatanya adalah hancurnya kerajaan Lulusia. Ya, sebenarnya hancurnya kerajaan Lulusia bukan diakibatkan oleh pemberontakan yang dilakukan oleh penduduk kerajaan tersebut, melainkan Sabo yang berhasil lolos setelah mengetahui fakta yang sebenarnya tentang singgasana kosong dan wujud dari Im Sama. Jelas hal ini pun membuat Im Sama sangat murka, hingga pada akhirnya pemerintah dunia yang mengetahui keberadaan Sabo yang kabur ke kerajaan Lulusia pun langsung menghancurkan kerajaan tersebut tanpa mempertimbangkan apapun. Nah, sampai di sini, apa kalian semua bisa membayangkan jika Im Sama benar-benar abadi dan memang terlibat langsung pada kejadian abad kekosongan, betapa mengerikannya pertempuran yang terjadi di masa lalu? Ya, sebuah pertempuran yang bukan lagi melibatkan kekuatan buah iblis, melainkan sebuah pertempuran yang melibatkan ketiga senjata kuno. Dengan kata lain, kemungkinan besar Joy Boy memang tewas dalam insiden pertempuran tersebut. Atau bisa jadi, Joy Boy berhasil dieksekusi mati ketika 20 aliansi kerajaan yang bersatu berhasil mengalahkan kerajaan kuno.
Itu sebabnya Im Sama yang mengetahui bahwa kekuatan Joy Boy ini akan menjadi ancaman yang sangat nyata bagi pemerintah dunia, maka Im Sama pun berusaha untuk mendapatkan kekuatan buah iblis Hito Itonomi model Nika yang pernah dimiliki oleh Joy Boy. Sehingga ini akan sangat relevan sekali dengan alasan kenapa pemerintah dunia selalu gagal mendapatkan kekuatan buah iblis Hito Itonomi model Nika selama ratusan tahun lamanya. Ya, memang hal ini terasa sangat janggal ya bosku. Apalagi sekelas pemerintah dunia selaku pemenang pertempuran di masa lalu dan memiliki agen-agen terbaik mereka sampai tidak bisa menemukan kekuatan buah iblis ini. Bayangkan saja pemerintah dunia ini telah mempertahankan hegemoni mereka selama ratusan tahun lamanya. Tetapi kenapa hanya untuk mencari keberadaan buah iblis Hito Itonomi model Nika saja mereka tidak bisa? Mungkinkah semua ini ada kaitannya dengan kedatangan Kozuki Toki dari masa 800 tahun yang lalu? Dengan kata lain, buah iblis Hito Itonomi model Nika telah dibawa oleh Kozuki Toki melintasi ruang dan waktu. Itu sebabnya kenapa pemerintah dunia baru menemukan buah iblis ini setelah Toki tiba di masa depan. Artinya, hal ini juga bisa menjadi sebuah jawaban bahwa setelah Joy Boy mati, tidak ada satu orang pun yang memakan buah iblis tersebut, sampai pada akhirnya sang baka Sencho Mugiwara Luffy memakan buah iblis tersebut. Nah, dari semua penjelasan yang telah Mimin sampaikan, jika kita tarik benang merahnya, hal ini bisa mengacu setelah kelompok bajak laut Goldie Roger berhasil menemukan Pulau Locktail dan harta karun One Piece 24 tahun yang lalu. Sehingga hal ini jugalah yang menjadi pemicu awal bagi para penduduk Pulau Ohara untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu lewat tulisan-tulisan kuno Poneglyph. Ya, para penduduk Ohara sadar betul bahwa kelompok bajak laut Goldie Roger telah berhasil menemukan Pulau Locktail lewat tulisan-tulisan kuno Poneglyph. Maka dari itu, kenapa Dr. Vegapunk mengetahui tentang sosok Joy Boy? Karena Dr. Vegapunk mengetahui hal ini dari literasi-literasi Ohara yang berhasil diselamatkan dan dibawa ke Pulau Elbaf 22 tahun yang lalu, atau selang 2 tahun setelah Roger dieksekusi mati. Dengan kata lain, Profesor Clover dan para sejarawan Ohara memang telah berhasil mengungkap tentang abad kekosongan atau Void Century. Namun tidak secara keseluruhan, layaknya bajak laut Goldie Roger. Itu sebabnya kenapa Dr. Vegapunk juga menegaskan pada isi pesan siarannya bahwa dia akan membicarakan sedikit informasi yang dia ketahui tentang abad kekosongan, di mana menurutnya orang-orang di seluruh penjuru dunia One Piece berhak untuk mengetahui hal ini. Nah, itu tadi merupakan analisa spoiler manga One Piece chapter 1114. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar ya, bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.